Nah, ini black box testingnya Ibu lebih mengarahkan kepada perhitungan grafik sebab akibat dari cause effect relationship testing. Sebelum itu kita pendahuluan dulu. Ini pengenalan pengujian black box. Pengujian black box berfungsi pada persyaratan fungsional perangkat lunak. Jadi kalau white box itu codingnya, kalau sekarang ke fungsionalnya saja. Penguji dapat memperoleh sekumpulan kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk suatu program. Pengujian black box bukanlah suatu alternatif untuk pengujian white box, melainkan merupakan pendekatan pelengkap yang mungkin besar akan mengungkapkan kesalahan yang berbeda daripada metode white box. Seperti itu. Jadi lebih, ini mesti ada yang kurang nggak nih? Pelengkap ya, seperti itu, pelengkap, bukan menggantikan tapi pelengkap. Oke, next saja. Nah, di black box testing itu ada banyak banget, ada equivalence partitioning, ada boundary value analysis testing, comparison testing, sample testing, robustness, behavior, requirement, performance, endurance, dan yang terakhir itu cause effect relationship testing. Dan Ibu di video ini akan menjelaskan yang terakhir, yaitu cause effect relationship testing, yang ada yang seru karena yang sebelumnya itu PPT yang Ibu buat itu berisi materi ya. Untuk yang ini membuat grafik lagi, jadi lebih seru. Kita cari tahu dulu ya. Teknik ini melengkapi pengujian ekivalensi dengan menyediakan cara untuk menentukan dan memilih kombinasi data masukan. Kombinasi. Nah, melibatkan representasi status input atau penyebab cause dan status output atau effect yang disimpulkan dari persyaratan fungsional yang terkait dengan unit software komputer dalam bentuk grafik yang diwakilkan oleh hubungan logis atau tabel keputusan untuk menghindari terlalu banyak kasus uji yang ditentukan. Langkah-langkahnya banyak, kita langsung aja ya. Yeay. Yang itu, sekarang kita ke grafiknya. Grafik kalau dan kita tarik, nah bentuknya seperti ini, seperti N cucuk. Agar efek E1 benar, maka penyebab C1 dan C2 harus benar. C1 dan C2 mengakibatkan E1. Lalu yang ini atau itu, nah atau ini C1 atau C2 menyebabkan E1, dan ini not C1 tidak atau kebalikan, lalu menyebabkan ini E1. Kalau ini ketika hanya satu penyebab yang akan benar. Seperti itu. Misal salah satu dari C1 atau salah satu dari C2, seperti itu. Yang pertama, pecahkan persyaratan menjadi subset yang mungkin untuk bekerja. Yang dua, definisikan sebab akibat. Yang ketiga, membuat hubungan logis. Yang keempat, sorot grafiknya. Yang kelima, mengubah grafik jadi tabel keputusan. Yang terakhir, jadilah test case. Sekui. Yang pertama nih, ada kasus nih, cetak pesan. Cetak pesan adalah perangkat lunak yang membaca 2 karakter saja. Tergantung pada nilainya, pesan akan dicetak. Misal karakter pertama harus berupa A atau B, salah satu ya. Karakter kedua harus berupa digit atau angka. Jika karakter pertama A atau B dan karakter kedua adalah digit, maka file harus diperbaharui. Itu syarat pertama. Syarat kedua, jika karakter pertama salah atau bukan A atau bukan B, maka cetak pesan X. Atau jika karakter kedua salah, maka cetak pesan Y. Nah, begitu syaratnya. Setelah kita mengetahui beberapa syaratnya, mari kita rumuskan sebab dan akibatnya. Sebabnya apa aja? Nah, sebabnya itu ini ya, karakter pertama A, karakter pertama B,
karakter kedua berupa digit. Nah, karakter pertama A kita simpulkan dari C1, lalu ada C2 dan C3. Lalu hasilnya atau efeknya, E1 itu yang perbarui file, E2 cetak pesan X, dan E3 cetak pesan Y. Kita siapkan dulu node C1, C2, E1, E2, E3 ini boleh urut atau boleh tidak urut sesuai dengan sesuka kita. Kita lanjut. Nah, selalu beralih ke efek ke sebab. Jadi ini E1E ke S gitu. Untuk mendapatkan efek E, penyebab harus benar. Nah, jadi ini untuk E1. E1 tadi karakter pertama adalah A dan karakter kedua adalah digit ini ya. Karakter pertama A atau B dan karakter kedua adalah digit. Maka karakter pertama A dan karakter kedua B digit, atau karakter pertama B, karakter kedua digit. Karakter pertama bisa jadi A atau B dan tidak bisa keduanya, harus salah satu ya. Maka ini C1 dan C2 atau, nah kita kasih simbol V ini atau, ini masuknya, terus kita minta bantuan node 1. Jadi ini salah satu C1 C2 ini atau, terus dan C3. Kalau ditulis C1 atau C2 lalu dan C3, jadi salah satu ya, salah satu antara C1 dan C2 ditambah dengan ini C3, itu sebagai E1. Lanjut yang E2. Nih akan mencetak X jika pesan A atau karakter pertama bukan A atau B. Nih jadi ini kan A atau B ya. Karakter pertama A atau B bukan. Nah ini bukan karakter pertama atau karakter A atau karakter B. Maka untuk yang efek 2 kita hanya memberikan garis dan not ini atau bukan. Lanjut untuk yang ketiga, efek ketiga akan mencetak Y jika karakter kedua salah. Nah, jika karakter kedua salah, itu kan C3 ya. C3 kita tarik garis dan kita kasih simbol not atau bukan. Seperti itu untuk grafiknya. Nah, setelah kita selesai untuk menggambarkan garis dari ketiga syarat tersebut, maka kita membuat tabel keputusan berdasarkan grafik sebab akibat tadi. Pertama kita fokus ke E1 dulu ya. Nah, pertama kali E1 nya dulu ditulis 1, ditulis angka 1. E1 tadi apa aja? Jika C1 dan C3 ya, ini jika C1 iya, C3 iya. Lalu ini yang kedua, atau C2 iya, C3 iya, begitu. Jadi untuk S1 ini ada 2. Oh, jadi S1 itu C1 nya iya, C3 nya iya. Oh, S1 lagi juga C2 nya iya, C3 nya iya, atau harus satu itu true kayak gitu. Ini tuh false. Lanjut untuk E2. Nah, E2 kita pertama bikin E2 nya di garis dulu atau di 1 dulu. E2 itu fokus ke ini ya, inputan yang pertama ya. Kalau bukan A atau B, berarti kita nolin semua. Kalau bukan A atau B, 0, 0. C1 C2 nya 0. Lalu kemungkinan yang kedua, bukan A bukan B, C1 nya juga bukan digit. Iya, C1 C3 nya digit. Ibu ulangi lagi. E2, syarat E2 itu jika C1 bukan A, C2 bukan B, C3 bukan digit. Ada lagi juga C1 bukan A, C2 bukan B, C3 dia digit, seperti itu. Lanjut ke E3.
kalau C3-nya bukan digit. Nah, C3 bukan digit, E3 pertama kali menulis itu yang E-nya dulu. E-nya dulu, lalu C3-nya di 00, lalu ini dipilih 1 dan 1 seperti itu. Paham enggak? Bagaimana? Perlu diulangin? Coba ya. Nah, ini untuk pertama kali untuk membuat tabel. Nah, ini misal yang pertama itu kayak gini nih. Kita kasih S1-nya 1 semua. Terus kita perhatikan atau C1 atau C2 ya. C3-nya benar, maka ini C1, C2, C3-nya benar. Nah, seperti itu. Nah, itu sudah mengerjakan yang E1. Lanjut yang sekarang E2, ini Bu hapus dulu. Nah, E2 kita tulis dulu satu-satu di sini, kita fokus ke E2. E2 ini C1, C2 false. Nah, maka C1, C2 false 0, 0, 0, 0. Nah, kan ada kemungkinan ya kalau C3 salah atau C3 benar, tapi nah yang pasti ini C1 dan C2-nya salah. Seperti itu membuat tabel. Lanjut untuk E3. Nah, ini dikosongin dulu. E3 fokus ke C3 salah. Yang pertama E3 ditulis satu-satu. Nah, C3 harus salah, berarti ini 0 dan ini 0. Kemungkinannya C1 benar, C2 salah, C2 benar, C1 salah. Nah, seperti itu cara membuat tabelnya. Alhamdulillah. Setelah kita membuat tabelnya, oh, ternyata dari ketiga syarat tersebut ada 6 inputan, ada 6 variasi inputan ya. Nih, nah variasi inputannya kita translasikan ke dalam test case ini. TC1 berarti TC1 file update skenario. TC1 nih, E1 kan tadi update skenario ya. Validasi bahwa sistem memperbarui file ketika mendapat karakter pertama A dan karakter kedua adalah digit. Nah, step by stepnya, satu buka aplikasi, masukkan karakter pertama A, masukkan karakter kedua digit. Expected resultnya file diperbaharui karena dia E1. Lanjut ini TC2 masih ke TC2 masih E1 itu file diperbaharui. Jadi sama, hanya ini karakter pertamanya B, karakter keduanya digit, maka file diperbaharui. Dan begitu seterusnya. Ibu nggak ada contoh lagi nih untuk yang use case. Nah, untuk E2 tadi apa masih ingat? Nah, berarti cara membuat TC name-nya berarti TC3 cetak pesan X ya, karena E2 itu cetak pesan X. Untuk TC4 TC name-nya TC4 ya cetak pesan X juga. Lanjut untuk yang E3 membuat ini TC name apa? Berarti TC5 cetak pesan Y. Dan yang ini TC5 cetak pesan Y, seperti itu. TC6 itu ya, atau mau ditulisin? Oke, yuk coba yuk. Nah, ini Bu hapus aja. Ini kurang tadi udah ya, sekarang kurang 2 lagi ya. Insert ke bawah, berarti ini kita ke TC3. Oke, TC3 berarti TC3 gimana tadi? Oke, underline TC3 underline cetak pesan X.
Nah, seperti itu. Terus TC4 sama, karena dia masih ke E2 kan cetak pesan X ya, ini TC4. Nah, seperti itu. Lalu TC6, TC5, TC6 itu dia cetak pesan Y karena dia E3, seperti ini. Nah, begitu untuk menamainya. Ya, ini tinggal description-nya ditulisin seperti ini. Validasi bawah sistem. Mau juga. Oke. Ibu contohin lagi ya. Berarti di sini validasi bawah sistem akan ini mencetak pesan X ketika kita lihat karakter pertama bukan A atau bukan B, karena ini dia sama-sama 0 ya, dan karakter ketiga atau karakter kedua bukan digit. Nah, step by stepnya, buka aplikasi, masukkan karakter pertama berupa bukan huruf A atau bukan huruf B, dan karakter kedua bukan digit, maka expectation result-nya cetak pesan X. Nah, seperti itu ya. Udah Bu contohkan. Kita lanjut. Siap, kita lanjut. Nah, lanjut ke kelihatan ada 3 kasus. Sekarang kita ke kasus kedua. Mobil Citroen. Mobil Citroen akan dikenali dengan huruf A, B, C, dan memiliki huruf X sebagai karakter kedua. Jadi sama kayak tadi. Kalau tadi kan karakter pertama dia A atau B saja, sekarang A atau B atau C, dan huruf keduanya itu X. Nah, pesan M1 atau M2 harus dikirim jika terjadi kesalahan pada karakter pertama dan karakter kedua. Jadi M1 akan muncul kalau karakter pertamanya salah, dan M2 akan muncul kalau karakter keduanya salah. Jika pengenalnya benar, itu dimasukkan ke dalam database. Jadi kalau semuanya benar, karakter pertama benar, karakter kedua benar, maka pesannya atau tindakannya itu dimasukkan ke dalam database. Nah, jadi pertama kali kita harus mencari tahu case atau cause and effect-nya, penyebabnya. Ya betul, C1 karakter pertama A, C2 karakter pertama B, C3 karakter pertama C, dan C4 karakter keduanya X. Untuk E1 ini masukkan ke dalam database atau boleh dibolak-balik ya. Cetak M1 dulu, cetak M2 dulu, baru E3-nya masuk ke dalam database. Itu bervariasi. Setelah itu kita buat notesnya juga ini Ibu E1-nya taruh tengah. Kalau kalian mau taruh atas juga boleh banget. Syaratnya ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ini M1, M2, masukkan database kita, breakdown 1 per 1. Nah, pertama nih, memasukkan ke dalam database jika pengenalnya benar. Pengenalnya benar itu C1, C2, C3 itu salah satu harus benar, maka ini atau ya, salah satu harus benar, maka itu menggunakan pengenal atau. Jadi lambangnya V kayak gini. Kalau salah satu ini oke, lalu ditambah C4-nya harus benar, maka kita minta bantuan ini, dan setelah itu kita kasih dan. Nah, begitulah cara untuk mendapatkan efek E1. Lanjut, mobil Citroen akan dikenali huruf A, B, C nih. Cetak M1 jika
terjadi kesalahan pada karakter pertama. Nah, ini karakter pertama ini kan diwakilkan sama bundaran ini ya, diwakilkan dengan atau. C1 ke atau, ini C2 salah, maka atau tidak. Nah, tidak maka kita kasih simbol seperti ini. Dia akan mengarah ke E2. Yang berarti kalau C1 salah, atau kalau C2 salah, atau kalau C3 salah, atau inputan pertama terjadi kesalahan, maka ya not. Lanjut untuk E3 atau pesan kesalahan M2, jika karakter kedua salah. Jika karakter kedua salah, maka hanya perlu ditambah C4 garis ke E3, dan ini bukan atau salah gini ya. Nah, dari ketiga syarat tersebut, maka terbentuklah grafik seperti ini. Setelah kita mau mendapatkan grafiknya, maka kita akan membuat tabel. Nah, tabelnya pertama kita menulis E1 dulu ya. Fokus ke inputannya jika semua pengenalnya benar. Maka kalau C1 benar dan C4 benar. Kalau C2 benar, C4 benar. C3 benar, C4 benar, seperti itu untuk E1. Lanjut untuk E2. E2 fokus ke karakter pertama. Terjadi kesalahan. Nah, kalau terjadi kesalahan, maka nih E2-nya ada 2 syaratnya. Kalau salah semua dari C1 sampai C4 salah semua, atau kemungkinan, nah ini ibu salah. Nah, ini ibu ulangi lagi nih. E2, kita fokus ke E2, jadi 1 seperti ini. Terjadi kesalahan pada inputan pertama. Inputan pertama kan ini ya. Nah, terus kemungkinannya C4 ikut salah atau C4 benar, seperti itu. Lanjut ke E3. Terjadi pada kesalahan karakter kedua. Nih E3 kita fokus ke sini. Nah, terjadi kesalahan pada karakter keduanya salah. Jadi salah. Ada kemungkinan kalau ini C1 benar, C4 salah, C2 benar, C4 salah, C3 benar, C4 salah. Seperti itu cara membuat tabelnya. Nah, setelah itu silakan untuk membuat test case. Test case-nya dari 1 sampai 8. Banyak, yes. Ya, banyak, karena itu ibu tidak membuat use case-nya. Use case-nya mudah kok, tinggal kalimat-kalimat disusun sesuai dengan penyebab dan akibatnya. Oke ya. Contoh lagi enggak? Nah, ada satu contoh lagi nih. Modul pencarian. Kami memiliki spesifikasi untuk modul yang memungkinkan seseorang pengguna untuk melakukan pencarian karakter dalam string yang ada. Spesifikasi menyatakan bahwa pengguna harus memasukkan panjang sebagai inputan pertama. Jadi inputan pertamanya itu panjang, terdiri dari integer 1 sampai 80, dan karakter yang dicari sebagai inputan kedua. Jadi pertama itu integer, lalu yang inputan kedua itu karakter gitu ya. Nah, ini syaratnya nih. Jika inputan panjang di luar jangkauan, maka ada pesan panjang di luar jangkauan akan muncul. Nah, untuk syarat kedua, jika panjang dalam jangkauan dan karakter muncul dalam string, maka akan memunculkan posisinya. Jadi ini kalau benar semua. Dan syarat yang ketiga, jika inputan panjang dalam jangkauan dan karakter tidak ada dalam string, maka pesan tidak ditemukan keluar, seperti itu.
Yuk kita breakdown penyebab dan akibatnya. Penyebabnya ya ada 2, C1 karakter pertama yang terdiri 1 sampai 80, C2 karakter yang dicari. Nah, untuk efeknya ini panjang karakter di luar jangkauan. Yang kedua, memunculkan posisi. Yang ketiga, tidak ditemukan. Setelah itu kita persiapkan note-nya. Lanjut, untuk syarat yang E2 dulu. Jika inputan panjang dalam jangkauan dan karakter muncul dalam string. Dan, kalau dan maka simbolnya, nah ini seperti N cucuk ya. Lanjut ke E2, jika inputan panjang di luar jangkauan, maka panjang di luar jangkauan, nah ini E1. Jika panjang di luar jangkauan, panjang itu karakter pertama ya, jadi C1. C1 nya salah, maka dikasih simbol seperti ini. Lanjut, nah untuk E3, jika inputan panjang dalam jangkauan, jika C1 nya benar dan karakter tidak ada dalam string, dan jika C3 nya salah, C2 nya salah. Jadi seperti ini, C1 dan bukan C2. Sudah selesai syaratnya, cuma 3 saja. Setelah itu kita buat. Perlukah? Mau. Oke, baik nih Ibu hapus-hapusin biar kita sama-sama belajar. Nah, seperti ini. Nah, pertama kita fokus ke E1. E1 nih, jika inputan panjang di luar jangkauan, maka E1 panjang di luar jangkauan. Berarti ini ya, di luar ya. 0. Kemungkinan yang terjadi kalau C2 nya juga 0, C2 nya 1. Jadi ada 2 kemungkinan seperti itu. Lanjut, kita ke E2. Panjang dalam jangkauan dan, kalau dan itu 1 tok ya, gak ada kemungkinan yang lain. Panjangnya dalam jangkauan berarti benar, C1 benar, dan karakter muncul dalam string, muncul, C2 nya muncul, nah benar. Seperti itu. Ini E2 kan ini C1 C2 dan dia nggak pakai simbol dan, tidak pakai simbol not, jadi dia 1 dan 1. Lanjut, kalau E3 panjang dalam jangkauan, ini dia dalam jangkauan, jadi C1 benar, dan tidak ada stringnya atau ini not ini, maka 0, maka dia E3. Nah, dari syarat E1, E2, E3 ternyata variasi inputannya ada 4. Maka variasi test case-nya juga ada 4. Seperti itu. Alhamdulillah, begitulah cara membuat test case dari grafik sebab akibat black box. Semoga kalian paham ya. Kalau tidak paham, silahkan tanya via WhatsApp atau tanya di komen. Dadah, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.